Halo teman-teman, balik lagi dengan Aesbin di sini. Karena di video gue yang ini masih banyak yang nanya kenapa Kuzan gak join pasukan revolusi. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, sekalian aja dalam video ini gue akan membahas karakter Kuzan lebih detail agar kita bisa mencoba memprediksi peran Kuzan di cerita One Piece ke depannya. Kurang lebih gue akan bahas analisis tindakan dan prinsip keadilan Kuzan, kenapa sekarang Kuzan join Blackbeard dan gak join pasukan revolusi, terakhir prediksi peran Kuzan di masa depan. Sebelum mulai, jangan lupa like dan subscribe dulu yuk kalau kalian tertarik dengan info detail dan teori soal One Piece. Yuk kita mulai pembahasannya. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, kita perlu kenal dulu nih sama Kuzan. Dari mulai apa aja tindakan yang dia udah lakukan dan prinsip keadilan apa yang dia pegang sejauh ini. Karena semua tindakan Kuzan sekarang sangat dipengaruhi oleh tindakan dia di masa lalu dan prinsip yang dia pegang. Kita mulai pada chapter 397 di mana kita bisa melihat bahwa insiden Ohara sangat mengubah pandangan Kuzan terhadap suatu keadilan. Kuzan sebelumnya memegang prinsip Burning Justice. Buat yang nggak tahu, Burning Justice adalah prinsip keadilan yang cukup sederhana. Jika ada orang yang melanggar hukum, otomatis mereka harus dihukum. Pemisahnya jelas antara baik dan juga jahat. Tapi setelah Kuzan menyaksikan Akainu melakukan tindakan yang sangat kejam dengan cara meledakkan kapal evakuasi, pada saat itu Kuzan sangat marah karena prinsip keadilan yang dipegang oleh Akainu. Akainu rela membunuh semua warga Ohara yang gak bersalah demi mencegah adanya arkeolog yang lolos. Jadi intinya main aman banget, pokoknya bunuh semua, yang penting misinya selesai. Momen ini membuat Kuzan merubah prinsip keadilannya dari Burning Justice menjadi Lazy Justice. Lazy Justice adalah bentuk keadilan yang ditentukan secara hati-hati untuk menilai apa yang benar dan salah agar hasilnya lebih adil dan maksimal. Salah satu tindakan yang menggambarkan Lazy Justice adalah ketika Kuzan memutuskan untuk menyelamatkan Robin di tragedi Ohara. Dia mengatakan bahwa dia sendiri nggak tahu apakah tindakan tersebut benar atau salah dan meminta Robin untuk membuktikannya selama dia hidup. Dari sini kita bisa melihat bahwa Kuzan benar-benar adil dalam membuat keputusan. Dia berani mengambil resiko dengan membiarkan Robin hidup untuk lebih memahami pihak mana yang sebenarnya salah. Sekarang kita coba memahami nih karakter Kuzan setelah keluar dari Angkatan Laut. Pada dialog antara Kuzan dan Smoker di Pang Hazard, kita dijelaskan secara nggak langsung bahwa Kuzan gak tiba-tiba jadi kriminal setelah keluar dari Angkatan Laut. Kita bisa melihat bahwa Kuzan sepertinya memiliki tujuan dan prinsip yang kuat. Bahkan menurutnya dengan keluar dari Angkatan Laut, pandangannya terhadap dunia menjadi lebih jelas. Selain itu, Kuzan bisa mendapatkan kebebasan untuk melakukan apapun yang menurut dia benar. Bahkan ada satu kalimat yang bikin gue yakin kalau Kuzan masih ada di pihak yang benar, yaitu kalimat "It's me Smoker". Kuzan gak berubah, Kuzan masih menjadi dirinya yang dulu. Bedanya sekarang, Kuzan gak terikat dengan Angkatan Laut sehingga dia bisa mencari tahu dengan hati-hati pihak mana yang benar sesuai dengan prinsipnya. Oke, dari tindakan dan prinsip keadilan yang Kuzan pegang, kita bisa simpulkan bahwa Kuzan saat ini ada di zona abu-abu. Dia sedang mencari tahu pihak mana yang sebenarnya merupakan kriminal di dunia ini. Oleh sebab itu, dia memutuskan untuk membiarkan Robin hidup dan keluar dari Angkatan Laut agar bisa melihat dunia lebih jelas dan bergerak lebih bebas. Nah, sekarang kalian jadi bertanya-tanya, kalau Kuzan ada di zona abu-abu, kenapa Kuzan memutuskan untuk bergabung dengan Blackbeard Pirates yang udah jelas terkenal sebagai kriminal? Coba kita perhatikan dialog ini. Di sini kita bisa pahami bahwa Blackbeard bisa memberikan suatu wadah atau tempat untuk Kuzan di mana dia bisa melakukan apapun yang menurut dia benar, bebas dari cengkraman pemerintah. Jadi cocok banget dengan tujuan Kuzan itu sendiri. Selain itu, menurut gua dengan gabung ke Blackbeard yang merupakan seorang Yonko, Kuzan juga bisa menghindari kejaran Angkatan Laut ketika beraksi. Karena seperti yang kalian tahu, untuk menyerang Yonko, Angkatan Laut perlu menyiapkan armada yang sangat besar dan izin yang sangat rumit. Oleh sebab itu, Kaido dan Big Mom gak pernah diserang. Coba bayangin kalau Kuzan tetap sendiri, dia akan lebih sulit mencapai tujuannya karena Angkatan Laut akan lebih mudah memburunya. Tapi kenapa Kuzan tega menyerang Garp sampai terluka parah ya bang? Menurut gua hal tersebut adalah tindakan yang sangat wajar karena Kuzan yang statusnya sebagai kapten kapal di Blackbeard Pirates berhak melindungi markas dan mencegah tahanannya kabur, yaitu Koby. Coba kalian bayangin kalau Kuzan diem aja dan sama sekali nggak memberikan perlawanan ke pihak Garp. Apakah menurut kalian Kuzan akan tetap diterima sebagai kapten kapal di Blackbeard Pirates? Menurut gua enggak, karena bisa jadi Blackbeard jadi curiga. Hal tersebut yang Kuzan gak mau karena Blackbeard Pirates adalah tempat yang paling cocok untuk membantunya mencapai tujuannya. Oleh sebab itu wajar kalau dia sampai mengorbankan Garp demi mencari kebenaran tentang dunia. Ini emang momen yang berat banget sih menurut gua buat Kuzan. Kalau kalian perhatiin ekspresi Kuzan di sini, kita bisa lihat hatinya menanggung pengorbanan demi kebaikan yang lebih besar. Bahkan kalau kita perhatiin ada air mata yang beku di sini. Kuzan berusaha menutupi kesedihannya karena harus melukai gurunya sendiri, Garp. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kenapa Kuzan gak join pasukan revolusi aja sih bang? Kan udah jelas mereka ada di pihak yang baik dibanding Blackbeard. Betul, tapi itu dari kacamata kita sebagai penonton. Seperti yang udah gue jelasin sebelumnya, saat ini Kuzan ada di zona abu-abu. Dia nggak tahu mana pihak yang benar dan pihak yang salah. Karena informasi yang diketahui Kuzan
tidak sekaya penonton seperti kita. Contohnya, sampai saat ini aja Luffy tuh nggak tahu kalau dia adalah Nika. Jika Kuzan join pasukan revolusi sekarang, otomatis dia harus mengikuti arahan Dragon untuk melawan pemerintah dunia tanpa tahu lebih dulu mana pihak yang benar dan salah. Sedangkan kalau di Blackbeard, dia diberikan kebebasan secara individu untuk mencari tahu terlebih dahulu pihak mana yang benar dan pihak mana yang salah. Oke, setelah kita mengerti nih tindakan dan prinsip yang Kuzan pegang sejauh ini, gua akan coba memprediksi kira-kira apa yang akan Kuzan lakukan di masa depan. Menurut gua, setelah Kuzan mengetahui bahwa Saul masih hidup dan juga Kuzan berhasil mempelajari seluruh hasil penelitian Ohara, pada momen ini akhirnya Kuzan mengetahui pihak mana yang benar dan juga yang salah. Selain itu, ketika Kuzan mengetahui bahwa Dragon dan Vegapunk selama ini juga melindungi Will of Ohara atau kehendak Ohara, akhirnya Kuzan memutuskan untuk mengkhianati Blackbeard dan bergabung dengan pasukan revolusi. Menurut gua, di momen ini lebih masuk akal untuk join ke pasukan revolusi karena Kuzan sudah mengetahui kebenaran tentang dunia, sehingga dia sudah tahu siapa musuh sebenarnya. Selain itu, pada momen ini juga akhirnya terjawab bahwa keputusan Kuzan untuk membiarkan Robin tetap hidup adalah keputusan yang benar, sehingga hal tersebut juga membuktikan prinsip keadilan yang dia pegang sudah tepat. Gimana menurut kalian tentang teori ini? Masuk akal nggak? Coba komen ya. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe supaya gue makin semangat bikin video.